itu saya juga harus menyiapkan mulai memasak atau bahkan nyapu-nyapu ini malam hari nyapunya. Iya, ini karena besoknya saya keluar rumah dalam keadaan bersih, kemudian sebagai ibu masakan sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, sobat awas semuanya yang ada di rumah atau yang sedang rekreasi, yang sedang mendaki gunung ataupun yang lainnya, melewati lembah dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa lagi dengan saya di Form A Podcast. Yang kali ini kita akan sedikit ngobrol atau wawancara lah bahasa kerennya dengan salah satu tokoh masyarakat yang sebelumnya aktif menjadi salah satu anggota Panwas Kecamatan Bululawang, yaitu Ibu Erti. Selamat sore Bu Erti. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Bu Erti. Alhamdulillah sehat. Sudah cukup lama nggak bertemu dengan Bu Erti ya. Setelah beberapa bulan kita sering kontak-kontakan Bu ya. Kebetulan saya kan di Peranan Pelanggaran dan Bu Erti kayaknya di Bululawang juga pelanggarannya cukup agak dinamis begitu ya. Beberapa kali ada temuan-temuan yang memang sampai di meja Peranan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang. Bu Erti, nama lengkapnya Erti saja atau bagaimana? Nama lengkap saya Erti Prasetyoningsih. Erti Prasetyoningsih. Kalau boleh tahu Ibu ini kelahiran Orde Baru atau udah lama ya? Orde lama. Orde lama. Tahun berapa Bu kelahirannya? Tahun 1968. Jadi sekarang sudah usia 50 tahun. Tapi memang asli dari Bululawang ya? Atau bagaimana, atau mungkin suaminya yang asli sini? Saya asli dari Turen, sedangkan suami adalah asli dari Bululawang. Begitu menikah langsung diboyong suami ke Bululawang tahun 88. Tahun 88, jadi sebagai seorang istri yang baik, istri yang soleha itu suami gitu Bu ya. Alhamdulillah sampai menjadi salah satu anggota Panwascam Kecamatan Bululawang gitu. Bu Erti, setelah menjadi Panwascam Bu Erti, itu pengalamannya kan di Panwascam cukup lama dan juga cukup panjang pengalamannya. Apa yang dilakukan atau mungkin apa yang Bu Erti selama ini lakukan selama atau pasca dari menjadi Panwascam? Memang awal saya kecimpung di pemilu yaitu tahun 2012. Waktu itu adalah pemilihan gubernur namanya itu. Kemudian setelah cukup lama di penyelenggara pemilu, ini memang banyak sekali liku-likunya sebagai pengawas. Tetapi karena kita sudah berkomitmen di situ untuk tugas sebagai penyelenggara pemilu, apapun itu ya kita laksanakan. Berarti pasca Panwascam ini Bu Erti lebih sibuk ke apalagi mendalami ilmu pemiluan atau kembali menjadi ibu rumah tangga, atau apa keseharian Ibu Erti? Memang sebelum saya sebagai di penyelenggara pemilu, saya juga di penyelenggara pendidikan, yang mana memang saya mengelola sebuah AUM atau amal usaha, yang mana di sini saya mengelola 4 lembaga. Jadi di situ, kemudian alhamdulillah juga pada bulan ini saya juga diberi tugas atau amanah juga dari statistik atau BPS sebagai tugas Kodes 2021. Oh, berarti kalau yang kayak BEP statistik itu baru Bu ya? Ya. Baru. Tapi kalau tadi sebagai pengelola AUM gitu ya, atau yang menaungi 4 lembaga ya? Itu 4 lembaga itu apa aja? TK, kemudian PAUD, 2 PAUD, kemudian tambah 1 TPA. 1 TPA. Itu berarti pasca dan juga sebelum menjadi Panwascam sudah aktif di situ. Dari muda, dari awal menikah, atau memang sudah baru-baru ini atau bagaimana? Sebagai penyelenggara itu sebenarnya saya sudah 2 periode. Ini kita seharusnya ingin masuk tahun ketiga sekarang cap, tapi karena ini situasinya corona, untuk penggantian atau mungkin adanya musyawarah
cabang ini memang belum bisa dilaksanakan karena adanya situasi yang seperti ini, jadi masih belum melaksanakan itu, jadi masih tetap sebagai penyelenggara. Berarti masih di AUM itu masih aktif sampai sekarang? Alhamdulillah masih jadi penyelenggara. Karena sudah sekitar penyelenggara pemilu maksudnya? Penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan. Ya. Saya tadi agak bingung. Penyelenggara, berarti penyelenggara pendidikan atau ya, kalau mungkin orang-orang ini istilahnya adalah ketua yayasan. Nah, kalau saya lebih bisa nyebutnya itu pegiat pendidikan, gitu kan? Pegiat pendidikan, penyelenggara pendidikan, gitu. Oke. AUM sendiri itu berarti Bu RT itu apa ya? Berkutat hanya menjadi di kepala sekolah itu atau usaha-usaha lain? Karena saya juga kayaknya mendengar salah satu info bahwasanya Bu RT ini juga mengelola koperasi wanita. Apa itu juga termasuk di AUM itu atau bagaimana? Ya, kalau di AUM ini saya sebagai manajemen, karena sebagai mulai pengaturan satpas sampai pengangkatan pemberhentian guru. Gitu. Jadi untuk pendidikannya ini adalah kepala sekolah, sedangkan saya hanya menyangkut satpas pengangkatan, istilahnya untuk kesejahteraan guru, semuanya itu adalah tugas saya. Kemudian untuk di koperasi ini saya juga ikut, tapi di sini juga kita hanya ikut mengembangkan saja. Modal gitu ya, bukan? Bukan, kita sebagai anggota, cuma di sini sebagai Kopman itu kan memang kita harus mengembangkan, yang mana koperasi ini dari tahun ke tahun ini memang harus anggota harus bertambah, sehingga itu kita bisa prediksikan bahwa nanti di tahun sekian koperasi ini. Wanita, saya nggak bisa tadi. Istrinya bisa. Oh, istrinya bisa. Walaupun beda kecamatan. Bisa. Kan basicnya kan Ibu RT-nya udah bang, saya udah pergi itu. Bisa sebagai anggota luar biasa. Bisa. Gimana itu? Sebagai anggota luar biasa itu. Anggota luar biasa itu hanya kita bisa di situ mengikuti, tidak boleh memberikan suara, dalam arti memberikan katakanlah masukan-masukan itu tidak boleh. Yeah. Kita hanya sebagai anggota yang di situ mengikuti aja semua prosedur atau kegiatan dari koperasi. Berarti kegiatan kayak AUM, koperasi dan lain-lainnya itu kan Bu RT itu menggelutinya sejak ada di Bululawan, Bu ya. Yeah. Berarti ketika masih perawan ya, ketika masih perawan atau ketika di Turen gitu. Itu kegiatannya apa Bu? Kalau kegiatan penyelenggara ini setelah nikah. Nah, berarti kan di ketika perawan belum ya, ketika di kalau Turen. Justru sebelum menikah ini saya adalah di fashion, misalnya di sanggar, ya di sanggar. Ini saya mulai fashion, kemudian tari itu bergelut di situ saya. Kemudian setelah menikah ini berubah haluan karena suami sudah tidak mengizinkan lagi di situ. Tapi di sini suami boleh mengizinkan saya ikut katakanlah berias di sanggar. Untuk sekarang ini saya sudah mungkin waktu saya merasa kurang cukup, jadi saya tidak mengikuti lagi untuk merias di sanggar tari. Sayang sekali ya, kali ini kita podcastnya tentang Bu RT dan penyelenggara. Mungkin kalau tentang kehidupan Bu RT, mungkin bisa nanti Bu RT sambil nari gitu. Sayangnya sekarang podcast kita tentang penyelenggara. Jadi akan sedikit lebih mendalam tentang penyelenggara. Oke, Bu RT, saya langsung tutup poin kepada poin-poin yang mungkin banyak ingin Sobat Awas ketahui, yaitu tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga, seorang yang aktif juga di organisasi sosial AUM, koperasi yang membawahi 4 lembaga, masih bisa menjadi penyelenggara atau penyelenggara pemilihan. Yang saya tahu, Bu RT termasuk salah satu penyelenggara juga yang aktif di Panwascam Bululawan. Apakah tidak ada apakah tidak ada masalah atau tidak ada hal-hal yang malah sebenarnya seharusnya aku gak daftar Panwascam gitu seharusnya, atau bagaimana berarti? Karena notabene kalau orang Panwascam itu pasti paling kadang datang jam berapa, pulang jam berapa, pengawasan jam berapa, seperti itu.
Ya, memang kita sebagai, tadi dari awal ya, kita sebagai wanita itu tidak lepas dari kodrat sebagai ibu, juga sebagai seorang istri. Ya. Nah, di mana kita harus cerdas untuk membagi waktu. Demikian juga saya begitu ada izin untuk menjadi penyelenggara pemilu yang sebagai Panwas. Ini alhamdulillah suami mendukung, sehingga saya benar-benar harus memanage waktu. Manakala saya harus memasak, manakala harus saya merawat suami, manakala bahkan saat saya ngajari anak-anak malamnya untuk pengerjaan PR ataupun itu kita memang harus bagi waktu. Bahkan mungkin ibu-ibu yang lain di saat kita sudah tidur ya jam 9, jam 10, tetapi saya karena besok harus ada agenda kegiatan, maka malam itu saya juga harus menyiapkan mulai memasak atau bahkan nyapu-nyapu ini malam hari nyapunya. Iya, ini karena besoknya saya keluar rumah dalam keadaan bersih, kemudian sebagai ibu masakan sudah siap, anak-anak juga belajar semuanya ini sudah terpenuhi di rumah, sehingga nanti sebagai ibu maupun sebagai istri, saya di luar tanggung jawab saya sebagai ibu maupun sebagai istri ini sudah tercukupi. Nah, ini saya tidak ingin manakala saya sebagai Panwas di luar kita berhasil, tetapi di dalamnya kita terbengkalai lah antara tugas sebagai ibu maupun sebagai istri. Jadi itu saya sudah biasa pulang jam 1, jam 2, dan ini suami memang mengetahui bahwa itu adalah tugas dari Panwas, termasuk juga anak-anak mendukung, sehingga alhamdulillah saya tidak ada masalah. Berarti kunci sukses Bu Erti itu adalah membagi waktu dan juga dukungan dari keluarga. Seperti itu Bu Erti ya. Betul sekali. Pernah nggak didemo sama suami atau anaknya? Ya mungkin lah kalau Bu Erti tadi menyampaikan anak dan suami juga mendukung. Pernah nggak suatu momen atau di suatu waktu Bu Erti itu didemo gitu oleh anaknya, lu Bu kok pulang malu sih Bu, mana waktunya buat saya, atau mungkin suaminya, pernah nggak mengalami hal itu? Ya, alhamdulillah mulai tahun 2012 saya berkecimpung di Panwas ini suami tidak pernah komplain, bahkan anak-anak juga tidak pernah komplain, karena mereka tahu bahwa ibunya ini memang benar-benar ada di kegiatan, karena setiap pulang saya ini harus dijemput anak-anak walaupun dekat, sehingga anak-anak tahu bahwa seorang ibunya ini memang untuk mohon maaf ya, ini untuk menambah penghasilan memang harus katakanlah waktu ini memang banyak sekali di luar, dan ini anak-anak maupun suami ini mengetahui gitu. Jadi semua kegiatan, bahkan pada tahun 2012 itu Panwas Bulawang itu sering katakanlah kegiatan itu dimasukkan di JTV. Kita kerjasama dengan salah satu wartawan yang waktu itu ada di sini. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini itu ada di TV. Nah, suami yang melihat, oh, itu berarti kegiatan istri saya seperti itu. Jadi alhamdulillah suami saya mengerti, oh berarti Panwas itu tugasnya kayak seperti penertiban APK, semuanya itu ada di situ. Jadi suami tahu semua kegiatannya. Sampai tahu ya kalau Bu Erti mungkin nertipin APK naik pohon, pernah? Kalau nggak pernah ya, kita yang ada TKD-nya. Cari yang cowok-cowok. Ya. Tapi Bu Erti dari 2012 itu memang sudah sebagai anggota Panwascam atau apa? Karirnya dari bawah itu dari PKD atau bagaimana? Langsung Panwascam waktu itu tahun 2012. Jadi dari berapa 200 peserta itu yang diambilkan 99, alhamdulillah. Dan waktu itu para Serikandi Panwaslu itu yang satu kabupaten hanya berjumlah 7 orang. Jadi 2012 ya. 2012 itu berarti Bawaslu itu masih Panwaslu kabupaten itu iya. Masih ingat siapa aja dulu ketika awal masuk di Panwaslu? Iya, waktu itu ketua Bapak Muhammad Wahyudi, kemudian anggota itu Bu Eka sama Pak Jos. Jadi waktu itu panitia pengawas pemilu kabupaten komisionernya hanya 3. Yang di Pakis Haji, Ya. Sebelumnya di Kepanjen begitu ya. Jadi setelah pasca menjadi Panwascam gitu Bu Erti ya, apakah kegiatan Bu Erti sudah kembali normal atau memang ada kegiatan lain yang
pikirannya kan Panwascam selesai, kayak ini waktunya saya sama keluarga. Itu apakah terjadi atau jangan-jangan setelah Panwascam selesai ditambah lagi dengan pekerjaan yang lain? Memang mungkin kita juga orang menilainya dari apa ya, kinerja kita ya. Sebelum kita dari Panwas itu dengan tugas yang begitu apa ya, tapi di Panwas juga asik, walaupun memang kita juga harus uji nyali. Itu yang kemarin sudah disampaikan oleh bahwa seorang Panwas itu sering pulang malam kan gitu. Tetapi begitu selesai saya di Kepanasan ini, saya juga setelah dari Panwas tahun 2015 itu saya langsung masuk di BPS. Waktu itu saya sebagai PNL atau pengawas di sensus ekonomi. Nah, kemudian setelah kita selesai dari BPS BPS ada kegiatan apa sekarang? Saya sudah longgar, kalau begitu silakan kita menjadi petugas Podes yang seperti sekarang ini saya laksanakan. Ini tadi barusan tadi mendata di Desa Bulawang. Berarti ininya setelah pekerjaan Panwascam selesai ada pekerjaan lain juga yang serupa yang membutuhkan manajemen waktu yang baik juga. Berarti ketika hal ini Bu Erti saya sudah sibuk lagi gitu kan. Sudah ada beberapa kegiatan yang Bu Erti geluti gitu. Dan bagaimana ketika sudah sibuk seperti itu dan ada perekrutan Panwascam, ini mau daftar lagi atau enggak? Karena berdasarkan pengalaman mulai tahun 2012 itu kita di Panwascam walaupun dengan uji nyali, tapi itu amat sangat senang gitu. Di situ tuh sampai kita menambah uji nyali, kemudian banyak sekali lah yang saya dapat di situ. Tentunya kalau ada perekrutan lagi untuk Panwaslu tahun 2024 ini jelas saya akan mendaftar ya. Moga-moga itu diterima lagi. Amin, amin. Nanti kita bisa bertemu lagi gitu ya, sharing-sharing dan juga kerja bareng di Panwaslu. Oke, Bu Erti, terima kasih atas waktunya. Ini saya juga sangat berterima kasih karena Bu Erti sudah menerima kami dari tim Forma Podcast di rumahnya. Jadi sebagai info Sobat Awas bahwasannya kita sekarang syuting podcast Form A ini tepat di depan rumahnya Bu Erti, yang mana kalau Sobat Awas melihat, kalau saya boleh menyampaikan ya, menggambarkan di rumah Bu Erti ini ada bunga, bahkan di depan ini ada sawo, ada banyak. Jadi enak gitu Bu Erti. Jadi kita podcastnya itu santai, enak, dan juga mungkin nanti tadi ada suara-suara kayak suara motor, mungkin ada sedikit musola yang ada gitu. Ya, mohon dimaklumi karena memang ini kitanya outdoor. Kita sekarang podcastnya outdoor. Dan ke depan Sobat Awas jangan lupa tetap dukung Form A Podcast karena kita ke depan juga akan terus roadshow. Kita akan keliling ke beberapa tempat yang mungkin tidak akan diprediksi oleh Sobat Awas. Setelah Bu Erti nanti kita akan berkeliling lagi, apakah ke rumah Panwascam lagi atau ke tempat-tempat lain mungkin yang menarik. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Marang Mengawasi dan juga dukung Form A Podcast. Terima kasih Bu Erti atas waktunya dan juga jamuannya, sangat spesial sekali. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.